Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'wati ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Alhamdulillah, para mahasiswa akuntansi ya, yang mengambil mata kuliah akuntansi keuangan Islam, gimana kabarnya? Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita atau perkuliahan kita masuk pada topik laporan keuangan institusi syariah ya. Sebelumnya sudah kita bahas di pertemuan di kelas kan, membahas terkait dengan konsep dasar penyusunan laporan keuangan syariah. Nah, pada kesempatan ini kali ini kita akan membahas PSAK 101 ya, yang intinya itu, yang isinya itu membahas terkait dengan laporan keuangan institusi syariah. Baik, kita lihat di PSAK 101 ini itu disebutkan bahwa PSAK ini mengatur institusi keuangan syariah bagaimana menyajikan laporan keuangannya ya. Nah, walaupun sebenarnya kalau kita lihat di PSAK ini fokusnya itu di lembaga keuangan syariah dalam bentuk bank, karena memang institusi pionir ya di Indonesia itu yang melaksanakan prinsip syariah itu adalah perbankan atau bank. Tapi hari ini kita bisa menyaksikan banyak institusi-institusi lain yang mengikuti jejak perbankan ini, yaitu melaksanakan bisnisnya didasarkan pada prinsip syariah. Muncul misalnya ada asuransi syariah atau takaful syariah gitu kan. Kemudian juga ada pegadaian, juga sama, ada pegadaian syariah gitu kan. Nah, maupun juga sebenarnya ini juga bisa digunakan untuk lembaga-lembaga yang mendasarkan aktivitas bisnisnya itu didasarkan pada prinsip syariah. Nah, dalam PSAK 101 itu disebutkan terkait dengan ruang lingkup ya, ruang lingkup dari PSAK 101 itu. Di dalam PSAK itu disebutkan bahwa PSAK 101 ini ya digunakan sebagai dasar ya, sebagai dasar dalam penyajian laporan keuangan yang mendeklarasikan dalam anggaran dasarnya itu adalah entitas syariah atau berjalan berdasarkan prinsip syariah. Nah, di dalam PSAK tersebut disebutkan apa sih yang dimaksud dengan entitas syariah gitu kan. Jadi yang dimaksud dengan entitas syariah ini di dalam PSAK itu disebutkan bahwa entitas syariah itu adalah entitas yang melaksanakan kegiatan usahanya itu didasarkan pada prinsip syariah dan itu dituangkan dalam anggaran dasarnya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat PSAK ini berlaku umum ya untuk semua perusahaan yang tentu utamanya itu adalah entitas bisnis yang berorientasi profit ya, yang di dalamnya itu menyatakan bahwa pengaturan transaksi keuangannya dan juga pengelolaannya itu didasarkan kepada prinsip syariah. Jadi kalau kita lihat di dalam PSAK 101 ini sebenarnya bukan mengatur ya, di sini disebutkan bukan mengatur ya penyajian laporan keuangan ini, bukan ini ya, yang didasarkan pada permintaan khusus gitu kan. Misalnya pemerintah ataupun bank sentral. Jadi kalau kita lihat PSAK 101 ini cocok untuk perusahaan-perusahaan atau entitas bisnis yang memang orientasinya itu profit ya.
Tapi sebenarnya karena ada beberapa ketentuan yang sama, ya, walaupun mungkin butuh penyesuaian, di sini disebutkan bisa juga PSAK ini digunakan sebagai dasar untuk penyusunan laporan keuangan entitas yang sifatnya non laba, nirlaba gitu kan, seperti sektor publik, ya, kemudian koperasi dan juga mungkin reksadana. Walaupun tadi di sini disebutkan perlu ada penyesuaian yang harus dilakukan. Kita lanjut ya kan. Nah, apa yang kemudian diatur dalam PSAK 101 ini terkait dengan kebijakan akuntansi yang harus kemudian dijadikan dasar bagi entitas syariah, saya kira sebenarnya hampir sama gitu ya. Cuman mungkin nanti implementasinya aja yang sedikit berbeda. Artinya maksud saya sama itu, saya kira juga sama dengan prinsip akuntansi yang umum ya. Nah, di dalam PSAK Syariah 101 itu dinyatakan terkait dengan PSAK Syariah ini. Jadi disebutkan bahwa jika PSAK belum mengatur, artinya apa? Kalau di PSAK Syariah yang 101 ini kemudian belum diatur, maka manajemen dalam hal ini bagian akuntansinya bisa direktur keuangan atau yang membawahinya, atau juga bagian pembukuan ya akuntannya, harus tetap memperhatikan bahwa kebijakannya dalam menyajikan laporan keuangan syariah itu tetap mengikuti prinsip-prinsip umum gitu kan. Yaitu prinsip dalam menyajikan informasi keuangan, pertama jelas bahwa informasi yang harus kemudian disajikan itu adalah informasi yang relevan. Karena kalau informasi itu tidak relevan, ya buat apa? Tidak ada manfaatnya yang berarti dalam proses pengambilan keputusan. Jadi ini tetap gitu kan. Ini kan prinsip konvensional ya. Walaupun seperti pernah saya sampaikan di awal pertemuan bahwa akuntansi itu kan sebenarnya awalnya itu kan bebas nilai gitu kan. Ya. Kenapa? Karena akuntansi ini kan hanya sekedar alat untuk melaporkan transaksi bisnis perusahaan. Nah, sehingga yang membedakan itu adalah hanya terkait dengan regulasinya aja. Kalau ada hal-hal yang bersifat umum, ya tentu juga berlaku untuk syariah juga, ya. Yang berlaku di konvensional, ya berlaku juga di syariah. Kalau itu regulasinya bersifat umum, tidak ada kaitannya dengan prinsip syariah. Yang kedua, sama saya kira itu dapat diandalkan. Artinya apa? Laporan keuangan yang disajikan oleh entitas syariah ini, ya, apalagi dalam teori akuntansi syariah ada enterprise teori syariah, gitu kan, dimana filosofi penyusunan laporan keuangan itu pertanggungjawabannya bukan hanya disampaikan kepada manusia semata, tapi harus ada keyakinan bahwa ini juga merupakan pertanggungjawaban di hadapan Tuhan ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu saya kira sama itu kan, dan bahkan lebih mungkin tingkat kehati-hatiannya bahwa penyajian laporan keuangan yang dilakukan ya, yang disampaikan itu harus betul-betul mencerminkan kejujuran ya dalam penyajian laporan keuangan tersebut. Kemudian juga sama menggambarkan substansi ekonomi ya, bukan hanya semata-mata bentuk hukumnya gitu kan. Ya. Sehingga di sana nanti harus dijelaskan kalau misalnya ada transaksi-transaksi yang sifatnya orientasinya non ekonomi ya, sosial ya. Tetap itu juga harus dilaporkan karena itu juga bagian dari aktivitas yang terjadi di perusahaan. Memang unik saya kira untuk lembaga entitas syariah ini sering selain juga dia memiliki fungsi bisnis, juga memiliki fungsi sosial yang juga cukup dominan.
Kemudian berikutnya itu relevan. Eh, eh, Berikutnya itu adalah laporan keuangan harus kemudian disajikan juga secara netral. Ya. Artinya laporan keuangan itu bisa kemudian digunakan oleh berbagai pihak, ya. Baik investor, pemodal, kreditor, itu kan, termasuk juga pemerintahan. Sehingga harus betul-betul netral sehingga bisa dijadikan dasar dalam proses pengambilan keputusan. Kemudian ada juga prinsip sama, mencerminkan kehati-hatian, ya kan? Kehati-hatian sehingga laba yang disajikan misalnya, ya, ataupun juga aset yang disajikan itu betul-betul mencerminkan, ya, apa yang memang terjadi di perusahaan tersebut, tidak overestimate, ya, ataupun juga underestimate. Misalnya terkait dengan biaya piutang tak tertagih, gitu kan di prinsip syariah juga diperbolehkan, walaupun ini kalau kita lihat dalam konteks perhitungan zakatnya nanti sebenarnya ada ketentuan khusus, ya, bagaimana perlakuan terhadap piutang, ya. Ya, itu ada perlakuan khusus dalam prinsip syariah. Nanti kita jelaskan, ya, pada kesempatan lain, ya kan. Yang berikutnya dapat diandalkan itu dalam pengertian laporan keuangan itu melaporkan semua, ya, cakupannya itu yang sifatnya material, ya. Kalaupun ada yang tidak dilaporkan misalnya, yaitu sesuatu yang tidak material. Apa indikasi terkait dengan material? Seperti yang pernah saya sampaikan dalam pembahasan sebelumnya, material itu adalah informasi yang disampaikan, ya, informasi yang kemudian ada itu akan memberikan pengaruh terhadap pengambilan keputusan bagi pemakai atau pengguna informasi keuangan. Jadi kalau itu akan menimbulkan sikap yang beda, ya, maka berarti informasi itu material, ya. Tapi kalau misalnya ada dan tidaknya tidak berpengaruh, ya, dalam pengambilan keputusan, maka berarti informasi itu tidak material. Itu yang kedua, ya, dapat diandalkan. Kemudian berikutnya kalau kita perhatikan laporan keuangan terkait dengan periodenya, ya. Jadi memang dalam penyajian laporan keuangan tentu, ya, itu ada batasan, ya. Karena nanti batasan ini perlu untuk menggambarkan apa yang terjadi di perusahaan itu pada periode mana, gitu kan. Nah, karena itu di PSAK 101 itu juga dijelaskan periode terkait dengan pelaporannya, gitu kan. Jadi di sini disebutkan bahwa laporan keuangan itu wajib disajikan secara tahunan, ya. Kenapa? Karena bila tidak demikian, maka entitas wajib mengungkapkan yang pertama alasan penggunaan periode tersebut. Jadi kalau kita lihat nanti kan ada mungkin lebih dari 1 tahun misalnya. Nah, itu harus dijelaskan, ya, karena memang secara umum, ya, di Indonesia itu kan ada periodisasi laporan keuangan rata-rata 1 tahun. Walaupun kalau kita bicara terkait dengan syirkah dalam Islam itu kan sesuai dengan kesepakatan. Jadi syirkah bisa berlaku misalnya 1,5 tahun, gitu kan. Ya bisa aja laporan keuangannya itu memang hanya untuk menggambarkan peristiwa yang terjadi selama 1,5 tahun. Nah, tapi di PSAK ini diatur bahwa laporan yang harus disajikan itu tahunan. Sehingga kalau misalnya ada keluar dari kebiasaan itu perlu diungkapkan alasannya. Kemudian yang kedua, memang kalau tidak dilakukan secara kontinu tahunan, itu memang agak sulit nanti, ya kan, melakukan komparasinya, sehingga tidak bisa kemudian dibandingkan. Nah,
kalau misalnya tadi disajikan laporan keuangan ini laporan keuangan ini untuk 1,5 tahun misalnya, itu harus disampaikan sehingga nanti tidak bisa dibandingkan dengan laporan keuangan yang lain yang itu memang melaporkan entitas itu selama 1 tahun. Misalnya tingkat profitabilitas aja ya. Kalau umumnya misalnya profitabilitas itu 15% katakannya. Itu kan untuk 1 tahun umumnya itu. Nah kalau misalnya laporan keuangan ini ternyata profitnya itu 20%, ternyata ini untuk periode 1,5 tahun, tentu beda gitu kan. Nah ini yang dimaksud bahwa di dalam laporan keuangan itu harus dijelaskan periodenya gitu kan. Nah berikutnya kalau kita lihat, baik kita lanjut ya. Lalu apa saja yang harus dilaporkan oleh perusahaan yang bergerak sesuai dengan entitasnya, yaitu entitas syariah? Sebenarnya hanya ada 2 tambahan ya. Yang lainnya sama ya, seperti perusahaan pada umumnya. Dia harus melaporkan 5 poin kalau perusahaan yang umum. Yang pertama neraca atau balance sheet, yang kemudian laporan rugi laba, income statement, kemudian laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Nah sementara di PSAK 101 ini untuk entitas syariah itu harus ada 2 tambahan ya laporan. Yang pertama itu adalah ini ya, laporan ya sumber dan penggunaan dana zakat. Nah, ini harus dibedakan ya kan dengan laporan yang ke-6, laporan sumber dan penggunaan dana Qardul Hasan ya, atau dana kebajikan. Kenapa? Karena memang sumbernya beda itu kan. Dana zakat itu memang sumbernya ya dari zakat, dan penggunaannya juga terbatas. Secara fikih itu dibatasi, dana zakat ini hanya bisa disalurkan kepada 8 asnaf ya yang disebutkan di dalam Al-Quran. Nah sementara yang poin ke-6 itu sumber dananya bisa beragam ya. Jadi bisa dari infak, sedekah gitu kan. Bisa juga seperti yang pernah kita bahas ya, ada sebelumnya itu laporan keuangan pendapatan non halal ya. Itu biasanya dimasukkan ke sini gitu kan. Pendapatan non halal, denda itu kan yang dibebankan kepada nasabah yang cicilannya tidak lancar misalnya. Karena fatwa DSN membolehkan itu, membolehkan denda. Nah itu biasanya masuk kepada sumber dan penggunaan dana kebajikan. Nah begitu juga alokasinya. Misalnya alokasinya itu biasanya tidak harus kepada 8 asnaf ya yang disebutkan di dalam Al-Quran, tapi juga digunakan untuk misalnya membantu fasilitas publik ya, atau yang sering juga digunakan sebagai bagian dari dana CSR perusahaan. Nah itu saya kira ya yang membedakan antara laporan keuangan perusahaan konvensional dengan laporan keuangan yang berentitas syariah. Ada 2 yang membedakannya tadi, yaitu laporan sumber dan penggunaan dana zakat, serta laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Sementara yang lainnya sama. Itu berikutnya kalau kita perhatikan komponen laporan keuangan ya kan. Jadi tadi disebutkan bahwa bagaimana jika entitas itu adalah lembaga keuangan. Tentu kalau entitasnya itu adalah lembaga keuangan, maka dia harus menyajikan komponen laporan keuangan tambahan yang menjelaskan karakteristik utama entitas tersebut ya. Misalnya mungkin nanti di entitas syariah itu nanti ada laporan khusus misalnya terkait dengan ada dana yang sumber dananya itu ya merupakan syirkah ya, syirkah kerjasama usaha antara bank dengan nasabah ya. Tentu itu harus dilaporkan ya kan, termasuk juga pengaruhnya
dan komposisinya terhadap aset secara keseluruhan. Kemudian berikutnya, bagaimana kalau entitas tersebut belum melaksanakan fungsi sosial secara penuh? Ya. Tetap harus menyajikan walaupun sedikit, misalnya ya, yang tadi ya, yang poin 5 dan 6 tadi ya, penggunaan dan pendapatan dana zakat ya, sumber dan penggunaan dana qardul hasan atau dana kebaikan ya. Nah, ini tetap harus dilaporkan ya. Karena memang entitas syariah itu yang membedakan dengan konvensional itu di poin 5 dan 6 ini. Jadi sekecil apapun itu harus dilaporkan ya oleh perusahaan yang di anggaran dasarnya itu menyebutkan berjalan atau berdasarkan kepada prinsip syariah. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi ya, dalam laporan keuangan entitas syariah itu memiliki dua karakteristik utama sebenarnya. Pertama, perusahaan tersebut melaksanakan fungsi utamanya yaitu bisnis ya. Nah, nanti harus dilaporkan dalam komponen kegiatan yang sifatnya itu komersial. Yang kedua, laporan yang harus disampaikan itu juga terkait dengan aktivitas tambahan dari entitas syariah, yaitu aktivitas sosial. Nah, ini harus melaporkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial. Nah, tadi yang saya sebutkan di awal tadi ya, bahwa institusi syariah walaupun belum melaksanakan secara full di PSAK tadi disebutkan, tetap harus melaporkan laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infak dan sedekah ya. Kemudian yang kedua, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Nah, ini yang kegiatan sosialnya. Yang komersialnya sama saya kira, ini yang 4 ini ya. Ada laporan posisi keuangan yang disebut dengan neraca, laporan rugi laba, laporan arus kas, atau laporan perubahan modal, atau laporan perubahan ekuitas. Nah, selain itu juga harus tadi ada catatan atas laporan keuangan. Ini merupakan penjelasan kalau ada poin-poin yang mungkin perlu dijelaskan. Misalnya ada piutang yang tidak tertagih, ya. Ada sengketa ya, aset yang menjadi sengketa, yang peluangnya itu bisa kalah, bisa menang di pengadilan. Itu harus dilaporkan ya, dalam catatan atas laporan keuangan. Apalagi kalau ya hasil pengadilan itu kalau kalah maupun menang itu material, sangat mempengaruhi keuangan perusahaan. Nah, itu wajib dilaporkan itu kan. Kemudian komponen lain ya dari laporan keuangan lainnya ini terkait dengan tanggung jawab khusus entitas syariah. Ya. Bisa aja misalnya bagaimana komitmen pelaksanaan prinsip-prinsip syariah di perusahaan tersebut. Ya. Misalnya bisa aja DPS membuat laporan tersendiri. Ya. Ternyata ada penyimpangan, kritik ya atau perbaikan dari akad-akad yang selama ini kemudian dijalankan. Itu unsur laporan keuangan yang harus ada ya dalam laporan keuangan yang menggunakan PSAK 101 ini. Nah, berikutnya kita lihat satu persatu kita lihat ya. Apa sih komponen yang harus ada? Ini yang saya katakan tadi kan, bahwa PSAK 101 ini walaupun bisa berlaku untuk lembaga keuangan institusi syariah secara umum, tapi sebenarnya fokusnya itu adalah perbankan, ya kan? Kenapa? Karena tadi pionir, ya kan? Nah, kalau kita lihat di perbankan seperti biasa, secara umum ya laporan keuangan perusahaan kan intinya itu Anda pernah belajar ya di pengantar 1 ya, atau mungkin juga sekarang Anda masuk katanya di intermediate, ya kan? Itu kan neraca itu komponennya itu 3 ya. Di sebelah kiri itu adalah aset, di sebelah kanannya itu adalah kewajiban dan modal ya, liability and equity. Di kirinya itu aset. Nah,
Ini khas memang kalau kita lihat bicara terkait dengan lembaga keuangan atau perbankan, dan juga kalau kita lihat istilahnya itu perbankan syariah yang membedakan dengan perbankan konvensional. Nah, di perbankan syariah ya, neracanya itu harus mencantumkan juga itu kan yang disebut dengan earning asset. Yang ini aset yang menjadi sumber pendapatan. Jadi kita membahas ya, ini memang harusnya Anda belajar dulu lembaga keuangan Islamnya gitu kan, yaitu perbankan syariah, tapi Anda langsung ke akuntansinya gitu kan. Tapi nggak apa-apa lah. Seperti yang mungkin secara umum pernah saya jelaskan dengan bahwa yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional itu adalah di produk pembiayaannya. Kalau bank konvensional semua produk pembiayaannya itu dasarnya itu adalah kredit bunga. Nah, di perbankan syariah itu kan ada banyak gitu kan. Minimal ada 3 itu kan. Ada 3 akad ya yang digunakan oleh bank syariah dalam melakukan pembiayaan. Yang pertama yang menggunakan akad jual beli, yang kedua akad bagi hasil, dan yang ketiga itu akad yang disebut tadi qardul hasan, bantuan pembiayaan yang sifatnya itu hanya sekedar membantu, tolong menolong, dasarnya itu adalah. Nah, ini harus dilaporkan ya kan secara khusus ya kan. Misalnya di sini sebutkan konteksnya beda ya antara akadnya itu jual beli dengan akadnya itu adalah bagi hasil. Kalau akadnya itu adalah jual beli, di sana sebenarnya masuk dalam kategori piutang. Jadi ini berarti tagihan ya, tagihan yang kemudian dimiliki oleh bank syariah di nasabahnya. Tapi beda kalau kita lihat ya dari sisi pembiayaan yang sifatnya itu adalah syirkah ya, kerjasama usaha. Ini bukan hubungannya bukan utang piutang, tapi hubungannya itu adalah kemitraan, di mana bank itu sebagai salah satu pemodal di perusahaan nasabah ya. Maka karena bank itu sebagai pemodal dalam syirkah ya, itu ada potensi rugi ya, sehingga mengurangi modal ya. Ada potensi juga laba yang lebih besar ya, sesuai dengan porsi yang telah ditetapkan dalam kesepakatan. Nah, beda kalau yang akad yang digunakan itu ini ya, kontrak jual beli. Kalau kontrak jual beli sebenarnya tidak terpengaruh dengan aktivitas bisnis perusahaan nasabah maksudnya. Mau perusahaan itu untung ataupun rugi tetap aja karena sifatnya utang, bank akan mendapatkan ya pembayaran dari nasabah ya, cicilan ataupun pengembalian. Nah, tapi beda nanti kalau akad yang digunakan itu adalah bagi hasil ya, maka posisi bank sebagai pemodal ya, maka bisa berkurang. Kalau rugi ya ikut rugi ya, sehingga dia berkurang modalnya, bukan pemasukan yang didapatkan, tapi itu adalah kerugian. Nah, itu harus, makanya di sini harus dilaporkan secara jelas mana yang masuk earning asetnya itu dengan kontrak jual beli, mana yang masuk dengan kontrak bagi hasil. Nah, sementara aset yang lainnya saya kira sama itu kan, ada aset dalam bentuk kas ya, kemudian juga aktiva lancar dan yang lain-lainnya gitu kan. Nah, baru berikutnya itu ada fixed asset ya, aktiva tetap ya, aktiva tetap ya. Nah, nanti kita jumlahkan aktiva lancar kemudian earning asset dengan aktiva tetap, itulah total aset secara keseluruhan di lembaga keuangan syariah gitu kan. Nah, sementara di bagian kanannya ya, itu melaporkan terkait dengan kewajiban dana syirkah temporer serta equity ya. Jadi
Nah, apa yang disebut dengan kewajiban? Kalau kewajiban itu masuk dalam kategori tadi, akad yang sifatnya itu titipan. Jadi dana nasabah itu tidak akan berkurang ya, karena titipan, bukan kerjasama gitu kan, sehingga tetap ya. Nah ini makanya ini utang secara penuh gitu kan. Contohnya apa? Ada tabungan yang menggunakan prinsip wadiah gitu kan. Jadi kalau prinsip wadiah ya, berarti nasabah itu nitip ya, nitip dan dia tidak menggunakan akad bagi hasil gitu kan. Walaupun di fatwa DSN membolehkan adanya bonus ya. Tapi kalau saya sendiri menganggap bonus itu ya sama dengan riba gitu kan, nggak boleh gitu ya. Kemudian yang kedua giro wadiah gitu kan. Jadi di dua funding ini ya, atau pengumpulan dana ini adalah merupakan kewajiban ya, dan masuk saya kira semuanya itu dalam kategori kewajiban lancar, karena setiap saat ya bisa harus disediakan oleh bank. Nah biasanya dua ini ya, itu prinsip yang digunakannya itu adalah dengan prinsip wadiah, dan dana itu dijamin 100% dikembalikan oleh bank pada nasabah. Nah yang kedua ada simpanan nasabah yang kita sebut dengan bahasa PSAK ini adalah dana syirkah temporer ya. Artinya syirkah ini berarti posisi nasabah ya, yang menyimpan uang itu dia bukan titipan, tapi dia ikut ya, mitra ya, ikut mitra ya, dalam bentuk syirkah ya, terutama mudharabah gitu kan ya. Karena yang banyak digunakan mudharabah, karena kalau dana syirkah misalnya yang dilakukan oleh nasabah dengan nasabah lain, yaitu biasanya bank hanya fasilitator gitu kan. Tapi kalau produk ini ya, tabungan mudharabah dan deposito mudharabah, sebenarnya kan kalau kita lihat secara prinsipnya ini itu kalau kita lihat ya, sebenarnya konsepnya itu kan, kalau tabungan mudharabah, deposito mudharabah, bank itu nasabah itu kan memposisikan juga sebagai pemodal. Harusnya itu kan, ketika bank mengalami kerugian ya, dana syirkah temporer ini, tabungan yang akadnya mudharabah, deposito yang akadnya mudharabah, itu juga harus ikut berkurang secara konsepnya itu kan. Makanya di sini disebutkan bahwa dana syirkah temporer ini adalah prinsip mudharabah yang digunakan itu mutlaqah, kerugian ditanggung oleh sahibul mal. Jadi karena akadnya mudharabah, kalau ada terjadi kerugian berarti tabungan yang dengan akad mudharabah itu kemudian akan berkurang. Kalau bank rugi misalnya, ya ini juga harus rugi. Ya, apalagi sama deposito juga itu kan. Sehingga di sini bahasanya tidak ada jaminan dana dikembalikan 100%, walaupun dalam kenyataannya ya karena untuk menjaga keamanan dana nasabah itu mereka tidak mau juga berkurang gitu kan. Ini yang saya sering katakan tadi, katakan ya, bahwa ada rancu gitu kan, rancu antara prinsip syariah yang diterapkan di bank syariah itu, karena masih ada kaitannya dengan prinsip umum ya dari lembaga keuangan yang disebut dengan nanti ada LPS ya, lembaga penjamin simpanan ya. Jadi LPS itu kan nanti menjamin dana nasabah itu kemudian akan dikembalikan. Nah sebenarnya kalau kita lihat dalam prinsip syariah, LPS ini hanya berlaku untuk ini gitu kan, karena 100% itu harus dikembalikan. Tapi kalau untuk dana syirkah temporer, kalau banknya rugi, ya tabungan nasabah juga harus ikut berkurang kalau akadnya mudharabah, karena posisinya tadi sebagai modal juga ya. Ya. Itu saya kira ya. Ini dari sisi komponen kewajiban ya, ada dua ya, dengan konsekuensi yang berbeda ya. Ada yang masuk dalam kategori akad tabungan titipan yang ini 100% harus dikembalikan walaupun bank rugi. Ada kemudian yang itu tidak harus 100%. Kenapa? Karena dia harus menanggung juga kerugian ketika bank juga rugi. Nah ini dari sisi kewajibannya.
Sementara kewajiban-kewajiban lain saya kira sama ya, misalnya ada utang ya, utang bank gitu kan kepada karyawannya atau kepada pihak-pihak yang lain. Nah, komponen yang keduanya itu adalah equity ya. Equity ya, atau saham atau modal yang dimiliki oleh lembaga keuangan Bank Islam. Itu yang pertama ya, neraca Bank Islam.